berkenan hadir pada acara webinar pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada kelaspraktisi.com beserta media partner yang telah menyelenggarakan acara webinar ini. Baik, saya Amelia Jovita. Di sini saya dipercaya untuk memandu jalannya acara pada sore hari ini. Baik, seperti yang saya lihat nih di participants, cukup banyak ya yang join pada webinar kali ini. Mungkin sembari menunggu Kak Ari, kalau boleh tahu nih teman-teman berasal dari instansi atau universitas mana aja sih? Boleh nih ya, ketik di kolom chat box. Unila, baik. Teman-teman yang lain nih, boleh ketik di kolom chat box. Baik. Wah, banyak sekali ya ternyata ya. Baik, terima kasih teman-teman atas antusiasnya. Baik, mungkin apakah Kak Ari sudah join di Zoom? Mungkin dari teman-teman panitia boleh bantu untuk dicek. Oke, I'm ready. Suara saya terdengar jelas, Pak? Sudah terdengar jelas. Mbak Jovita ya, saya panggil Jovita ya? Iya, boleh. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ya kepada Kak Ari untuk menyampaikan materinya. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Sebentar, saya buka dulu. Sudah cukup jelas? Sudah jelas. Jelas ya. Suara jelas, gambar nggak putus-putus ya. Koneksi bagus ya. Baik, sudah sangat jelas. Oke. Bisa dimulai atau harus menunggu dulu? Bisa langsung dimulai saja, Kak. Oke. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat sore semuanya bagi teman-teman sahabat milenial di manapun berada. Akan saya mulai perkenalkan dulu diri saya siapa. Nama saya yang diberikan oleh orang tua saya adalah Aryono Seto. Di perusahaan di tempat saya bekerja, saya biasa dipanggil dengan Seto. Saat ini saya berumur 40 tahun. Bekerja di salah satu perusahaan multinasional di Indonesia. Dan sampai saat ini saya sudah bergabung di perusahaan tersebut selama kurang lebih 10 tahun. Oke, mungkin pengenalannya saya nggak mau terlalu banyak untuk menjelaskan profil saya, karena kita akan fokus sesuai dengan tema atau judul yang sudah ditentukan oleh panitia. Di sini adalah bongkar rahasia masuk di perusahaan multinasional. Oh, sedikit saya jelaskan background pendidikan saya. Saya masuk di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Geografi dengan penjurusan prodi di Perencanaan Pengembangan Wilayah. Cukup sukses untuk menuntaskan studi di tahun ke-7. Tidak cukup membanggakan memang kalau dilihat dari durasi waktu, cuman saya cukup bangga juga bisa akhirnya menyelesaikan studi saya pada waktu itu. Dan akhirnya sampai dengan saat ini saya bisa bergabung di satu perusahaan yang sangat membanggakan bagi saya. Itu juga salah satu pencapaian dalam hidup saya. Oke, saya rasa itu untuk pengenalan dari profil saya sebagai, kalau bisa dibilang, narasumber untuk perbincangan di sore hari ini. Nantinya kalau ada di sesi tanya jawab, apabila ada yang mau mengenal saya lebih lanjut atau menanyakan hal-hal yang di luar dari beberapa atau sekelumit yang tadi saya jelaskan, bisa dilanjutkan di sesi berikutnya. Oke, saya kembalikan ke moderator mungkin, atau moderator mau menambahkan? Cukup dari saya, silakan dilanjutkan saja, Kak. Oke, terima kasih. Sedikit prolog dari saya bahwa ternyata saya mendapatkan kepercayaan dari teman-teman di sini di kelaspraktisi.com untuk menjelaskan atau memaparkan
kepada generasi milenial mengenai bagaimana membongkar rahasia masuk di perusahaan multinasional. Sempat saya baca juga dari teman-teman di sini yang sudah menitipkan beberapa pertanyaan. Menarik sekali pertanyaan-pertanyaannya yang bagi saya menjadi sebuah ada beberapa catatan yang mungkin nanti saya akan share kepada teman-teman. Bagaimana sih rasanya bekerja di perusahaan multinasional, kemudian bagaimana trik-triknya untuk bisa masuk di situ. Dan saya juga menjaring beberapa ada ketertarikan dari teman-teman untuk mengetahui lebih lanjut experience bagaimana bekerja di perusahaan tersebut dan beberapa hal lainnya pastinya. Saya rasa dari saya itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya senang sekali membacanya karena ternyata masih ada minat dari teman-teman untuk bergabung di perusahaan multinasional yang kalau saya lihat dari data statistik di satu penelitian bahwa ternyata penelitian tersebut dilakukan di tahun 2019, dilakukan ada oleh satu lembaga research di 1.400 responden di 12 kota besar. Penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa 69,1% bahwa minat dari para fresh graduate di sini lebih ke arah entrepreneur. Akan tetapi saya melihat dari respons atau jumlah peserta yang mengikuti sesi ini ternyata cukup banyak dari berbagai macam pertanyaan yang saya rasa masih ada ketertarikan yang cukup besar untuk bergabung di suatu perusahaan atau kita sebut perusahaan multinasional. Oke, maka dari itu untuk mempersingkat waktu akan saya coba jelaskan. Ada beberapa poin yang akan saya paparkan di sini di sore hari ini mengenai apa saja yang mesti dipersiapkan oleh teman-teman milenial untuk bagaimana bisa bergabung di satu perusahaan besar atau perusahaan multinasional. Yang pertama adalah mempunyai berbagai sertifikasi yang menunjang pekerjaan yang diinginkan. Ini penting, saya sekaligus akan menjawab, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga, bahwa apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk bisa bergabung di satu perusahaan besar atau perusahaan multinasional. Ini penting saya masukkan di poin pertama adalah sertifikasi untuk menunjang pekerjaan yang diinginkan. Sertifikasi di sini menjadi penting karena tidak semua teman-teman, atau kita sebut kalau kita kategorisasikan bahwa teman fresh graduate, kalau kita sebut fresh graduate, otomatis teman-teman di sini belum banyak memiliki pengalaman bekerja. Oke, karena tidak banyak memulai atau belum banyak memiliki pengalaman bekerja, maka dari itu untuk menutupi kalau itu bisa dibilang adalah kekurangan, harusnya bisa dilengkapi dengan berbagai sertifikasi yang mendukung. Agar teman-teman nanti untuk membuat CV teman-teman tersebut lebih menarik perhatian dari perusahaan-perusahaan besar tersebut adalah dengan beberapa sertifikasi. Saya rasa itu, nanti kita bisa lanjutkan di sesi pertanyaan apabila ada yang menggali lebih jauh. Yang kedua adalah melatih kemampuan komunikasi, baik itu pasif, berupa tulisan, ataupun aktif, melalui kemampuan verbal. Tulisan di sini kalau dalam bagaimana trik kita bisa masuk ke perusahaan besar, otomatis kita bisa representasikan dalam bentuk penulisan CV. Oke, bagaimana teman-teman bisa menulis CV semenarik mungkin dan dengan tujuan bisa menarik perhatian dari perusahaan-perusahaan tersebut. Tentunya dengan kelengkapan atau bukti-bukti yang menunjang atau bisa menjual teman-teman untuk bisa mendaji daya tarik terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Dan kemudian adalah kemampuan verbal. Kemampuan verbal di sini teman-teman perlu tahu nantinya dalam proses seleksi untuk bisa masuk ke perusahaan-perusahaan besar, nanti akan ada satu fase yang teman-teman sudah tahu bahwa itu ada interview. Di dalam interview di sini kemampuan untuk komunikasi teman-teman akan benar-benar diuji. Bagaimana teman-teman bisa memaparkan atau istilahnya menjelaskan dari kemampuan teman-teman, kemudian kurikulum vitae di situ poin-poin yang teman-teman akan jelaskan kepada interviewer.
Oke, itu di nomor 2. Nomor 3, mempunyai pengalaman kerja sebelumnya lebih diutamakan. Oke, seperti yang tadi sudah saya bahas sebelumnya, ini juga menjadi poin penting di mana pengalaman kerja pastinya akan membuat perusahaan-perusahaan besar tersebut lebih tertarik untuk memilih calon tenaga kerja yang sudah berpengalaman. Artinya perusahaan menginginkan karyawan yang siap pakai, menjadi tools yang bisa digunakan untuk produksi di satu perusahaan tersebut. Oke. Yang keempat, membangun relasi dan informasi terkait perusahaan multinasional yang dituju. Membangun relasi di sini ada banyak jalur yang teman-teman bisa tempuh untuk bisa membangun relasi dengan perusahaan yang teman-teman inginkan. Dan tentunya informasi terkait perusahaan multinasional yang dituju. Teman-teman bisa melihat websitenya terlebih dahulu. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat informasi-informasi apa saja yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Karena perusahaan tersebut pastinya juga akan mencoba untuk membangun relasi dengan pihak luar. Terutama dalam hal ini terkait dalam proses rekrutmen. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kelima adalah mempelajari dari profil perusahaan yang diinginkan. Ini sangat penting manakala teman-teman nanti akan mencoba untuk mengajukan aplikasi ke perusahaan yang dituju, teman-teman alangkah lebih baiknya dan bahkan menurut saya harus mempelajari dahulu profil dari perusahaan tersebut. Karena si penanya nanti juga akan ada di beberapa poin mengaitkan antara ketertarikan dan persiapan dari teman-teman calon tenaga kerja dengan perusahaan yang akan dituju. Dengan adanya sebuah pemahaman yang sudah teman-teman persiapkan, itu juga menunjukkan bahwa teman-teman ada ketertarikan yang kemudian sudah di-follow up dengan meresearch atau mencari tahu bahwa seperti apa perusahaan yang dituju, kemudian apa saja yang sudah dipersiapkan dari teman-teman untuk bisa bergabung di satu perusahaan tersebut. Oke, saya rasa itu. Kemudian bisa dilanjutkan ke slide berikutnya mungkin, Mbak Jovita. Oke, terima kasih. Kemudian di sini di poin berikutnya, ada di topik berikutnya adalah kemampuan diri yang harus dimiliki dari sebagai fresh graduate. Oke, mohon maaf nanti kita untuk di poin ini saya fokus di teman-teman yang fresh graduate. Fresh graduate di sini ada teman-teman yang baru lulus dari SLTA atau SMU atau sederajat dan juga teman-teman yang baru lulus di perguruan tinggi. Oke, saya rasa itu ya. Saya tidak melihat dari jenjang-jenjang yang lain. Oke, untuk di poin ini, yang pertama kemampuan yang harus dimiliki adalah attitude. Attitude di sini memang sangat luas sekali. Cuman teman-teman harus benar-benar fokus bahwa teman-teman harus mempunyai attitude yang positif, yang teman-teman harus bisa tunjukkan bahwa teman-teman ini layak untuk bergabung di satu perusahaan multinasional atau perusahaan yang teman-teman impikan atau inginkan. Oke, jadi attitude di sini teman-teman harus menunjukkan karakter yang positif, mempunyai sebuah ketertarikan yang teman-teman bisa tunjukkan dengan cara pembahasan yang juga bagus di situ untuk membuat pada saat proses-proses komunikasi, baik itu melalui proses verbal ataupun tadi tulisan, teman-teman bisa tuangkan bahwa di situ teman-teman ada sebuah representasi dari teman-teman yang bisa tunjukkan, yang teman-teman bisa tunjukkan untuk membuat sebuah korelasi yang positif di situ. Oke, yang kedua adalah pengalaman organisasi atau leadership. Ini juga penting teman-teman untuk pengalaman organisasi bagi teman-teman yang sudah sering atau pernah beberapa kali mungkin tergabung di organisasi-organisasi kampus maupun SMA, pastinya sudah lebih terlatih untuk bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana memaparkan ide-ide, bagaimana bersikap, bagaimana harus berpenampilan, dan sebagainya. Saya rasa itu menjadi poin penting, terutama dari sisi soft skill teman-teman. Alih-alih daripada kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang
belum pernah atau jarang masuk ke organisasi. Yang ketiga adalah melatih hard skill spesifik dengan program studi. Saya rasa tidak saya perlu perpanjang lebarkan mengenai hal ini karena sudah pasti ketika teman-teman mau bergabung dengan perusahaan-perusahaan besar, faktor utama yang harus dipersiapkan adalah hard skill. Sesuai dengan bidang ilmu teman-teman yang mungkin kuliah di bidang teknik mesin, otomatis harus benar-benar menguasai bagaimana teknik mesin dan bagaimana korelasinya dengan perusahaan tersebut yang akan dituju, baik itu di pertambangan, kemudian di otomotif, di perhotelan, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah mempunyai daya inovasi dan determinasi tinggi. Ini perlu juga dilatih bagaimana bahwa teman-teman mempunyai daya determinasi tinggi. Bahwa teman-teman adalah generasi yang tangguh, yang tidak mudah menyerah. Teman-teman di sini dari karakter pekerja keras tersebut, teman-teman juga bisa seharusnya menunjukkan inovasi ide-ide yang lebih segar. Karena sebesar apapun perusahaan yang eksis saat ini, tetap membutuhkan darah-darah segar atau ide-ide segar yang muncul dari generasi milenial. Butuh penyegaran, butuh ide-ide baru untuk bisa survive di zaman yang sebegitu cepatnya perubahan ada saat ini. Oke, saya rasa itu. Yang berikutnya adalah melatih soft skill yang berguna untuk menunjang kemampuan dalam beradaptasi dan membangun karir di perusahaan. Melatih soft skill di sini, seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa soft skill di sini lebih sifatnya ke kemampuan sosial, leadership, hal-hal semacam tersebut. Yang akan lebih mudah terasah secara tidak sengaja ataupun mungkin tersistem itu bagi teman-teman yang sudah biasa tadi di poin nomor 2 sering bergabung dengan organisasi baik itu OSIS, baik itu kepengurusan di mahasiswa, di BEM dan sebagainya, otomatis saya percaya akan lebih mempunyai keunggulan. Oke, saya rasa itu. Di slide berikutnya Mbak Jovita. Moderator. Baik, bisa dilanjut, Kak. Oke, untuk di slide berikutnya mungkin bisa di next. Oke, berikutnya di sini sikap yang harus dimiliki oleh teman-teman fresh graduate di sini adalah pertama untuk bisa benar-benar siap nantinya bekerja di perusahaan multinasional adalah pertama tidak takut gagal. Itu berhubungan dengan tadi determinasi yang kuat, tidak takut gagal. Gagal itu hal yang lumrah. Pengalaman datang dari kegagalan, dan kegagalan. Jadi jangan takut gagal, akui, perbaiki, kemudian bangun kepercayaan diri, kemudian coba lagi. Jadikan gagal sebagai modal untuk pengalaman menuju ke kesuksesan. Oke. Ini loncat ke slide berikutnya ya, Mbak ya. Oke. Yang nomor 2 adalah memaksimalkan usaha. Pastikan teman-teman di sini benar-benar berfokus pada usaha-usaha yang teman-teman lakukan untuk bisa mencapai target yang diinginkan. Oke. Maksimalkan usaha dengan trik-trik yang saya rasa teman-teman sudah terlatih bagaimana dalam semisal menyelesaikan tugas-tugas kampus dengan timeline yang diberikan oleh dosen, kemudian dalam praktikum semisal dan sebagainya. Yang berikutnya adalah tugas mengasah skills. Mengasah skills di sini teman-teman kalau kita hubungkan dengan tadi beberapa poin, ada soft skill, ada hard skill, pastikan teman-teman sudah siap terlebih dahulu dengan kemampuan teman-teman sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Oke, jadi ketika dalam proses menuju ke dunia bekerja, terutama bagi teman-teman yang masih fresh graduate, pastikan teman-teman benar-benar menguasai apa yang memang seharusnya teman-teman kuasai sesuai dengan gelar yang telah diberikan oleh kampus masing-masing.
Jangan sampai ketika teman-teman di sini adalah seorang semisal sarjana teknik mesin atau mungkin teknik sipil, tidak menguasai basic skill yang memang seharusnya teman-teman kuasai. Contoh AutoCAD bagi teman-teman teknik sipil, atau software-software lain di dunia mapping, semisal menggunakan ArcGIS dan sebagainya. Yang paling basic dulu saja. Setidaknya itu menjadi modal utama teman-teman untuk menjual diri teman-teman ketika akan mencoba bergabung di perusahaan-perusahaan yang teman-teman inginkan. Saya rasa itu. Yang keempat adalah jangan terlalu idealis. Ini penting juga. Teman-teman di sini banyak, saya merangkum dari beberapa pertanyaan yang ditujukan, ada sekitar 200 pertanyaan. Ada beberapa teman-teman yang sudah menunjukkan sikap idealismenya ketika akan mencoba bergabung di perusahaan-perusahaan multinasional. Bisa salah, bisa saja tidak, saya tidak akan masuk ke ranah salah atau tidak, cuman coba kesampingkan dulu idealisme atau ego-ego, alih-alih untuk mengedepankan ego-ego tersebut, teman-teman persiapkan diri terlebih dahulu. Oke, persiapkan skill, maksimalkan usaha, coba perbagus CV-nya dan sebagainya, untuk bisa menembus ke perusahaan-perusahaan yang memang teman-teman inginkan. Jangan terlalu idealis yang justru akan nantinya bisa membatasi peluang dari teman-teman atau mungkin kreativitas dari teman-teman untuk bisa mengembangkan skills teman-teman. Atau jangan-jangan teman-teman malah justru salah mengidentifikasi atau mendefinisikan apa itu idealisme. Oke, jadi buka wawasan selebar-lebarnya, asah skill tajam-tajamnya. Idealisme nanti akan berjalan dengan sendirinya, seiring dengan kedewasaan berpikir teman-teman. Oke, nomor 5 adalah tidak bermalas-malasan. Ini berhubungan dengan untuk memaksimalkan usaha, pastinya harus meninggalkan bermalas-malasan. Atur waktu untuk teman-teman bisa produktif. Oke, ada waktunya istirahat, teman-teman, ada yang 6 jam, ada 8 jam, terserah. Cuman atur waktu bagaimana teman-teman bisa memaksimalkan otak, tenaga untuk bisa berproduksi. Oke, saya rasa itu. Lanjut di slide berikutnya, kesalahan yang harus dihindari sebagai milenial untuk bekerja di perusahaan. Fresh graduate, ada beberapa kesalahan yang saya rasa secara umum bisa saya rangkum di sini ada 3, adalah tidak mempunyai perencanaan karir yang pasti. Ini juga menjadi sebuah kesalahan yang sangat fundamental bagi saya. Jadi teman-teman alih-alih setelah lulus kuliah, bahkan pada proses sebelum lulus, pada saat masih proses studi, baik itu SMU maupun dalam masa studi kuliah, tidak tahu bahwa saya nanti kalau lulus mau ngapain. Ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Perlu teman-teman ketahui bahwa seharusnya teman-teman mempunyai target untuk apa sih saya kuliah. Kelanjutannya setelah kuliah saya mau ngapain sih? Saya mau bekerja di mana? Untuk apa? Setidaknya teman-teman mempunyai cita-cita di situ. Ada satu hal besar yang teman-teman impikan untuk bisa dicapai, yang kemudian ditindaklanjuti dengan rencana-rencana yang teman-teman mulai kerjakan dari hal yang paling kecil saja. Kemudian lakukan itu secara konsisten, perbaiki kalau ada kesalahan, siapkan diri dengan beberapa persiapan skill-skill yang tadi di slide sebelumnya sudah saya jelaskan. Saya rasa itu. Poin 2 adalah tidak disiplin atau menganggap deadline dengan santai. Ini sangat penting sekali, bagaimana teman-teman tidak boleh terlalu santai dengan persiapan-persiapan yang harusnya dilakukan menuju ke dunia kerja, termasuk kuliah. Bagaimana teman-teman harus mengatur waktu, bahwa di sini ada waktu belajar, ada waktu nongkrong untuk ngopi, bertemu dengan teman-teman, yang harapannya ngopi bukan satu hal yang salah, tapi ngopi yang produktif, saya rasa lebih bermanfaat. Alih-alih daripada mengeluarkan uang hanya untuk merokok, ngopi, dan tidak ada manfaatnya. Oke,
Saya rasa itu, jadi pastikan disiplin dan tidak boleh menganggap deadline dengan santai, karena nanti ketika teman-teman sudah bergabung di perusahaan, baik itu perusahaan kecil apalagi perusahaan multinasional, deadline itu sangat penting. Bahwa target timeline itu sangat diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan. Nomor 3, mengejar hanya sekedar nilai di sekolah tanpa mempertimbangkan faktor kemampuan sebenarnya. Saya rasa teman-teman tahu ya bahwa ada nilai atau IPK yang pastinya menjadi sangat prestisius buat teman-teman untuk bisa dicapai. Bahwa nilai ideal standarisasi itu pun ada. Menjadi sebuah konsensus bahwa nilai IPK sekian adalah nilai yang sangat membanggakan, di bawah sekian adalah nilai yang dirasa tidak cukup membanggakan atau di bawah standar. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, alih-alih sekedar angka, teman-teman juga harus perhatikan bahwa angka tersebut juga harus dibarengi dengan kemampuan yang sebenarnya. Memang ada dari sekian ratus SKS tersebut, tidak semuanya saya rasa akan teman-teman kuasai semuanya. Dan memang tidak ada tuntutan untuk sekian ratus SKS atau mata kuliah tersebut harus teman-teman kuasai. Maksimalkan benar-benar apa yang teman-teman minati, dari teman-teman harus merefleksikan diri, karakter diri sendiri, kemudian asah sampai benar-benar tajam di beberapa poin saja untuk menjadi nilai jual. Walaupun ada standarisasi nilai yang teman-teman tetap harus bisa capai untuk mata kuliah lain, sekalipun mata kuliah tersebut teman-teman tidak sukai. Oke, saya rasa itu. Bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Oke, ini di slide berikutnya topiknya adalah ketika sudah diterima. Ketika sudah diterima, di sini bagaimana bisa untuk bertahan atau bisa survive di satu perusahaan, atau dalam hal ini perusahaan multinasional. Yang pasti harus dilakukan adalah enjoy pada pekerjaan yang diterima. Untuk bisa enjoy tersebut, pastinya teman-teman seperti di poin yang sebelumnya tadi, saya tekankan betul untuk setidaknya bagi teman-teman fresh graduate, kesampingkan dulu idealisme. Alih-alih mengedepankan ego atau idealisme, coba perbanyak rasa syukur dulu, teman-teman kalau sudah bisa bergabung di satu perusahaan, coba cari enaknya dulu. Kemudian coba nikmati prosesnya. Karena memang teman-teman nanti pada saatnya ketika sudah bekerja, tidak semua pekerjaan yang teman-teman jalani tersebut mungkin sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Nggak usah bekerja saja, kuliah juga. Saya rasa beberapa, mungkin ada sekian persen dari teman-teman yang bergabung pada sore hari ini juga tidak begitu enjoy sebenarnya dengan prodi yang kalian pilih. Mungkin sampai saat ini pun masih ada yang mencoba, masih dalam upaya atau ikhtiar besarnya untuk mencoba enjoy. Oke, selamat mencoba, selamat mencari, dan temukan nantinya di poin-poin mana teman bisa menikmati. Walaupun tidak di semua poin, maksimalkan itu. Yang kedua adalah jangan pernah berhenti untuk belajar, kemudian untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan diri. Pastinya untuk bisa survive, teman-teman harus terus bisa kompetitif. Di perusahaan multinasional, kompetisinya sangat tinggi sekali. Apalagi teman-teman yang memiliki impian untuk bisa menapaki jenjang karir yang lebih tinggi. Karena kompetisi di sini, kalau sudah masuk ke perusahaan multinasional, otomatis ada berbagai macam suku, kemudian ada berbagai macam universitas atau lulusan yang bergabung di perusahaan-perusahaan tersebut yang mungkin skill mereka lebih tinggi atau mungkin universitas mereka lebih keren daripada teman-teman. Dan teman-teman harus mau ganti baju. Keluar bentar dong. Oke. Disitulah teman-teman harus terus mengasah kemampuan teman-teman setidaknya untuk bisa survive. Untuk selanjutnya bisa menapaki karir yang lebih tinggi.
Nomor 3 adalah jangan pernah merasa malu untuk bertanya dan hilangkan gengsi. Ini juga penting bagi teman-teman semua untuk hilangkan rasa malu, bahwa ketika teman-teman bergabung di satu perusahaan besar, teman-teman bukanlah siapa-siapa pada awalnya. Teman-teman masih hijau, teman-teman masih belum banyak pengalaman, jangan sungkan untuk bertanya, belajar pada senior-senior di sana. Oke. Berikutnya adalah mengendalikan ego. Mengendalikan ego di sini sangat penting karena dalam satu dimanapun kalau kita bicara perusahaan multinasional, otomatis akan melibatkan sangat banyak karyawan. Ketika teman-teman masuk sebagai karyawan baru, di sana sudah ada beberapa karyawan senior. Kendalikan ego. Mungkin ketika teman-teman di situ merasa kalau loh kok senior-senior di sini rasanya saya lebih pintar daripada mereka. Tahan ego, mappingkan situasi di sana, bicara kalau di waktu-waktu yang tepat, jangan sanggah ketika senior bicara dan sebagainya. Perlu dilatih juga untuk mengendalikan itu semua. Oke, ada saatnya kita perlu mengeluarkan ide-ide kita untuk berbicara, tapi tunggu saat yang tepat. Oke, untuk mengendalikan itu perlu sebuah latihan. Saya rasa itu. Kemudian lanjutkan untuk di sesi berikutnya. Ini terakhir, keuntungan ketika kamu bisa bekerja di perusahaan multinasional. Oke, saya rasa ini mungkin yang akan ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Ada benefit-benefit di mana ketika teman-teman bisa bergabung di perusahaan multinasional. Yang pertama adalah tidak lain tidak bukan, survei juga membuktikan bahwa ketertarikan para generasi milenial atau fresh graduate untuk bergabung di perusahaan multinasional adalah gaji atau benefit yang besar. Seperti yang tadi saya sampaikan di survei, 83,7% minat atau ketertarikan dari fresh graduate untuk ingin bergabung di perusahaan multinasional adalah karena gaji atau benefit. Tidak salah. Benar sekali. Jadi perusahaan multinasional otomatis relatif akan mengganjar dengan standar gaji yang saya rasa cukup tinggi daripada perusahaan lokal atau perusahaan nasional. Wajar. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian relasi yang banyak termasuk lingkup internasional. Ini juga penting, bagaimana nantinya teman-teman ketika sudah bisa bergabung di satu perusahaan multinasional, teman-teman akan bertemu dengan teman kerja dari berbagai macam disiplin ilmu, dari berbagai macam universitas, bahkan dari berbagai macam negara. Di perusahaan yang saat ini saya bekerja atau saya bergabung, di situ ada mungkin lebih dari, saya rasa lebih dari 10 negara terlibat di satu perusahaan tersebut. Menjadi sebuah nilai positif pastinya ketika teman-teman bisa di sana sharing dengan teman-teman dari berbagai negara, bisa mengambil ilmu yang pastinya dari berbagai disiplin tersebut, teman-teman bisa menyerap apa yang tidak didapatkan di kuliah. Saya rasa itu sangat penting sekali, sangat menarik sekali. Yang ketiga adalah mendapatkan bonus lebih baik, material maupun material. Mendapatkan bonus yang lebih baik, baik material pun non-material. Yang material pastinya teman-teman kita bisa analogikan dengan mungkin secara finansial otomatis akan mendapatkan benefit-benefit tersebut. Yang non-material ya pastinya mendapatkan relasi, kemudian mendapatkan kesempatan untuk belajar, karena perusahaan-perusahaan multinasional, saya percaya di perusahaan manapun ada itikat, atau ada program-program untuk meningkatkan kemampuan dari karyawan-karyawannya. Walaupun itu sifatnya non-material, pastinya itu menjadi sebuah pencapaian-pencapaian atau keinginan-keinginan dari teman-teman untuk bisa berkembang, melatih skill-nya untuk menjadi lebih kompetitif lagi. Saya rasa itu. Kemudian yang terakhir adalah membanggakan calon mertua tercinta. Klise memang, cuman bagaimanapun juga ini menjadi suatu daya tarik atau nilai jual dari teman-teman yang bekerja di perusahaan besar, pastinya menjadi sebuah kebanggaan dari satu pencapaian.
ketika teman-teman bergabung di perusahaan multinasional. Bukan berarti mengecilkan bagi teman-teman atau milenial yang bekerja di perusahaan kecil. Atau mungkin teman-teman yang memutuskan untuk bekerja secara mandiri atau entrepreneur. Tapi stigmatisasi di negara kita atau di bangsa kita ini masih menganut paham bahwa ketika perusahaan tersebut mempunyai nama besar, otomatis beberapa orang tua akan lebih mempercayakan anaknya untuk istilahnya, oh pacaran dengan siapa, Dek? Oh, dengan si A atau si B. Kerja di mana dia? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang wajar. Ketika teman-teman menjadi, karena apa? Karena ada yang tadi di nomor 3. Ada benefit-benefit yang otomatis nantinya lebih bisa membangun kepercayaan kepada mertua tercinta untuk mempercayakan anaknya untuk dipinang oleh teman-teman generasi milenial saat ini. Saya rasa itu mungkin teman-teman bisa setuju atau tidak setuju, nanti kita bisa diskusikan, kita bisa elaborasikan di sesi berikutnya. Saya rasa dari saya itu. Terima kasih atas waktunya kepada moderator. Saya kembalikan kepada Mbak Jovita, silakan. Baik, terima kasih banyak Kak Ari atas materi dan juga ilmu yang telah diberikan kepada kami semua. Sungguh luar biasa sekali ya Kak Ari ini sudah sejak tahun 2011 hingga saat ini menjadi bagian dari PT Freeport di Papua. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab. Di kolom chat box ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Bisa saya bantu bacakan saja? Silakan. Baik, untuk pertanyaan dari Saudara Iqmal Hakiki dari Bengkulu, bagaimana strategi untuk membangun mental dalam berkarir? Mohon saran dan masukannya ya Kak, berdasarkan pengalaman Kakak. Baik, mungkin dari Kak Ari bisa bantu menjawab. Membangun mental atau mempersiapkan mental agar bisa bertahan di situasi seperti ini, atau mungkin kalau kita korelasikan dengan tema kita di perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional sangat menuntut para calon tenaga kerja yang siap pakai, para calon tenaga kerja yang bekerja keras, yang sangat menghargai waktu, disiplin, tidak mudah menyerah. Untuk melatih tersebut, teman-teman harusnya bisa latih itu saat teman-teman masih dalam masa studi, baik itu di SMA maupun di kampus. Bagaimana teman-teman bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dari guru atau dosen, misal teman-teman bisa selesaikan tepat waktu dengan manajemen waktu yang tepat. Bisa teman-teman atur sendiri, saya mungkin mengerjakan tugas antara jam 7 malam sampai jam 9, setelah itu buka Instagram setengah jam, baru setelah itu tidur, kemudian bangun subuh, mulai lanjutkan menulis lagi, dan sebagainya, atau mengerjakan tugas lagi. Artinya teman-teman harus sudah mencoba melatih disiplin. Disiplin menjadi kata kunci yang penting di sini untuk bagaimana teman-teman bisa melatih mental. Karena tekanan yang besar dari perusahaan yang nantinya akan diberikan ke teman-teman dan ketika sudah bergabung, itu bisa dijawab dengan latihan disiplin yang sudah dilatih sedari masa studi. Cara saya itu. Baik, terima kasih Kak Ari atas tanggapannya. Kita langsung masuk saja ke pertanyaan selanjutnya. Baik, ini dari Saudara Alifian Muhammad dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Izin bertanya bagaimana menghilangkan rasa insecure dengan pesaing kita ya Pak, dan idealnya untuk membagi skill dan akademik itu berapa-berapa. Terima kasih. Mungkin dari Kak Ari bisa bantu. Oke, saya akan coba bantu jawab untuk Mas Alifian ya. Bagaimana menghilangkan rasa insecure dengan pesaing kita? Idealnya membagi skill akademik itu. Oke. Menghilangkan rasa insecure perlu dilatih memang. Latihan untuk membangun rasa percaya diri. Bagaimana teman-teman bisa percaya diri? Pastikan memang teman-teman mempunyai satu keahlian. Bagaimana teman-teman mau percaya diri kalau keahlian saja tidak punya?
Jadi kata kuncinya pastikan teman-teman mempunyai keahlian. Maka dari itu, dari berbagai macam disiplin ilmu yang teman-teman saya rasa geluti saat ini atau jalani di berbagai macam program studi, pastikan teman-teman kuasai. Walaupun tadi saya sudah jelas, ada sekitar 104 yang diberikan nantinya lulus atau wisuda. Tidak semuanya teman-teman harus kuasai betul-betul. Setidaknya ada keahlian dari berbagai macam dari beberapa mata kuliah tersebut yang teman-teman kuasai, asah betul skills-nya, yang teman-teman merasa percaya diri, betul-betul percaya diri dengan mata kuliah tersebut untuk bisa teman-teman jual ketika teman-teman akan bergabung di satu perusahaan. Bahwa saya sangat-sangat menguasai skill dalam mungkin teknik mesin di beberapa mungkin particular studi atau mungkin di teman-teman yang kuliah di jurusan masak, mungkin saya spesialisasi untuk masak-masakan nasional misal. Apa saja yang saya bisa masak ini. Itu untuk membangun rasa percaya diri. Ada yang teman-teman kuasai kemudian bisa dijual. Itu kemudian untuk idealnya membagi skill dan akademik, membagi skill dan akademik itu berapa ya Pak ya. Oke, terima kasih, bagus sekali. Kalau dari sisi akademik pastinya sudah mensyaratkan standar bagaimana teman-teman agar bisa lulus kuliah. IPK seberapa sih sebenarnya yang disyaratkan oleh universitas untuk teman-teman bisa lulus? Kemudian masa studi berapa tahun, jangan sampai lebih dari sekian tahun atau berakhir dengan DO nantinya. Tapi pastikan, tadi saya jelaskan, kuasai tidak hanya sekedar angka-angka saja yang direpresentasikan melalui IPK tadi itu. Tapi benar-benar teman juga kuasai. Untuk bisa menguasai, kemudian teman-teman bisa menjual skill, pastinya juga teman-teman harus serius, terutama bagi studi-studi yang memang di situ ada praktikum. Gunakan praktikum tersebut betul-betul untuk mengasah kemampuan teman-teman untuk nantinya, saya rasa saya dengan sangat percaya diri sekali, itu sangat berguna nanti di dunia bekerja. Oke, saya rasa itu. Saya tidak akan membagi itu berapa persen dan berapa persen. Untuk akademik pastinya ya teman-teman sudah seperti yang tadi saya jelaskan, ada nilai-nilai standar yang memang harus teman-teman lewati di situ, setidaknya minimal B lah ya, atau C+ mungkin. Saya rasa itu. Tapi kalau skill harus 100%. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Kak Ari atas tanggapannya. Ini banyak sekali ya ternyata yang bertanya ya. Kita langsung masuk saja ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Ini mungkin dari saudari Eva Kirana menggunakan fitur raise hand, mungkin mau langsung bertanya atau bisa saya bantu bacakan? Silakan. Baik, sepertinya saya bantu bacakan saja pertanyaan dari saudari Eva Kirana. Di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa saja peranan perusahaan multinasional sebagai aktor dalam hubungan internasional? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Sorry, gimana? Baik, saya ulangi. Apa saja peranan perusahaan multinasional sebagai aktor dalam hubungan internasional? Oke, agak putus-putus, saya akan coba saya tangkap tadi. Oke. Apa Baik, peranan? saya ulangi lagi. Oke, silakan. Baik, pertanyaannya, apa saja peranan perusahaan multinasional sebagai aktor dalam hubungan internasional? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Mungkin agak melenceng dari tema judul utama dari pembicaraan kita di sore hari ini atau diskusi kita di sore hari ini, tapi nggak masalah, saya akan coba bantu jawab. Peranan dari perusahaan multinasional dalam hubungan bilateral, semisal antar sebuah negara. Begitu ya, kurang lebih ya. Oke, saya rasa sebelum menjawab itu, teman-teman juga seharusnya sudah lebih tahu apa itu perusahaan multinasional. Bahwa perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berdiri di lebih dari satu negara. Oke, itu perlu teman-teman tahu bahwa perusahaan tersebut
berdiri di lebih dari satu negara atau mempunyai cabang, istilahnya begitu, yang bisa saja menghasilkan barang ataupun jasa yang produknya sendiri bisa dimanfaatkan di beberapa negara, walaupun pada umumnya biasanya di sektor-sektor manufaktur. Tapi tidak menutup kemungkinan di sektor jasa juga. Tapi dalam hubungan internasional atau hubungan bilateral pastinya ada korelasi positif. Manakala ketika ada satu perusahaan yang menginvestasikan atau membangun sebuah perusahaan, ambil contoh mungkin di perusahaan saya, di tempat saya bekerja, Freeport, ketika Freeport bergabung di Indonesia, kemudian memberikan kontribusi besar dan membangun relasi positif antara perusahaan yang awalnya dikuasai oleh luar negeri, kemudian terjadi hubungan positif dengan pemerintah Indonesia. Karena bagaimanapun ada benefit-benefit juga yang dirasakan dari pemerintah Indonesia dengan keberadaan perusahaan-perusahaan multinasional tersebut. Ada benefit-benefit yang saya rasa mungkin teman-teman sudah ketahui, ada devisa yang bisa diterima oleh pemerintah terkait, kemudian juga ada penyerapan tenaga kerja di situ, yang karena perusahaan multinasional pastinya bersifat pada umumnya akan bersifat padat karya. Ada alih teknologi yang membuat standar produksi di situ bisa meningkat, yang bisa ditularkan ke perusahaan-perusahaan yang sifatnya mungkin belum multinasional. Itu bisa melihat bahwa keberadaan perusahaan multinasional tersebut telah memberikan standarisasi yang cukup tinggi, yang harapannya bisa diaplikasikan juga di perusahaan-perusahaan di sekitarnya mungkin yang bergerak di bidang yang sama atau sejenis. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Kak Ari atas tanggapannya. Baik, ini mungkin dua pertanyaan lagi ya, mengingat durasi juga tidak memungkinkan untuk melanjutkan sesi Q&A. Baik, ini ada pertanyaan yang hampir sama mengenai bagaimana sistem rekrutmen pekerja di Freeport. Jika saya dan teman-teman ingin bergabung di Freeport, prosedur apa yang dapat kami lakukan? Apakah setiap periode tertentu ada rekrutmen terbuka atau bagaimana? Karena ketika saya membuka web karir Freeport, sendiri informasi hanya melalui email. Baik, mungkin dari Kari bisa bantu untuk menanggapi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya kepada Mbak Dika tadi ya, atau Mas Dika. Jadi di tempat perusahaan saya bergabung di sini, proses rekrutmen selalu ada, karena ada target produksi yang terus meningkat atau diinginkan dari perusahaan tersebut. Kemudian ada karyawan yang silih berganti, ada yang keluar, kemudian pastinya ada beberapa pos pekerjaan yang harus diisi oleh orang lain. Pastinya proses rekrutmen itu akan selalu ada sampai perusahaan berhenti. Oke. Nah, perusahaan di tempat saya bergabung di sini ada beberapa jalur yang dibuka untuk mendatangkan karyawan-karyawan baru, baik itu dari fresh graduate maupun tenaga siap pakai. Perusahaan menggunakan beberapa pos menggunakan jasa kontraktor-kontraktor yang nantinya kontraktor tersebut akan membuka proses rekrutmen di samping dari Freeport itu sendiri. Informasi yang bisa teman-teman akses dari website. Memang untuk akhir-akhir ini dengan situasi pandemi yang sudah 1 tahun kita jalani ini, proses rekrutmen di perusahaan kami memang saya bisa bilang mungkin hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Alih-alih untuk membuka lowongan pekerjaan, saat ini lebih fokus untuk membenahi kondisi internal dengan target produksi yang tetap masih sama. Tapi untuk akses teman-teman untuk bisa masuk ke perusahaan tersebut, teman-teman bisa buka, masih coba teman-teman pantau terus di website. Nantinya seiring berjalannya waktu, kalau kita sama-sama berdoa nanti kalau pandemi ini sudah bisa kita lalui, saya rasa akan benar-benar informasi itu dibuka selebar-lebarnya melalui forum-forum yang Freeport sudah buka, terutama dari website. Saya rasa itu.
Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin Oke, ini satu pertanyaan lagi ya. silakan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari saudara Muhammad dari Yogyakarta. Izin bertanya, Bapak, untuk bekerja di perusahaan multinasional sebagai fresh graduate, kira-kira portofolio apa yang harus lebih kami tekankan? Seperti apakah pengalaman organisasi, atau lebih ke akademik ataupun lomba? Terima kasih. Mungkin dari Kak Ari bisa bantu untuk menjawab. Oke, bagus pertanyaannya. Kalau kita kategorisasikan atau spesifikasikan dengan satu kata fresh graduate, otomatis saya rasa fresh graduate ini kita batasi dengan jangka waktu 2 tahun kali ya, maksimal 2 tahun, karena lebih dari 2 tahun otomatis sudah nggak fresh lagi, sudah agak nggak fresh lagi. Oke, kalau dengan batasan tersebut, otomatis kalau pengalaman kerja, saya rasa kita kesampingkan faktor pengalaman kerja dulu. Jadi apa yang bagi teman-teman terutama yang masih studi harus siapkan bagaimana bisa bergabung di perusahaan-perusahaan besar itu pastinya adalah portofolio seperti tadi benar sudah disebutkan pengalaman organisasi. Bagaimana peran teman-teman di situ dalam satu organisasi itu penting, menjadi poin penting juga untuk salah satu menjadi faktor decision dari pihak yang membutuhkan tenaga kerja tersebut, di samping dari faktor-faktor lain termasuk nilai akademis itu juga pastinya akan diperhatikan menjadi satu poin. Selain itu juga teman-teman juga harus siapkan untuk menggantikan pengalaman kerja karena teman tadi sudah saya bahas bahwa kalau fresh graduate otomatis pengalaman kerja masih minim. Itu bisa digantikan, menurut pendapat saya akan bisa digantikan dengan sertifikasi yang mendukung. Contoh adalah kemampuan bahasa asing. Perusahaan multinasional, saya rasa mostly 100% akan membutuhkan skills minimal bisa bahasa Inggris. Dengan makin banyaknya investasi dari negara-negara Asia, Tiongkok, dan beberapa negara-negara tetangga kita, otomatis saya rasa mungkin kemampuan bahasa asing seperti bahasa Mandarin akan sangat-sangat bisa digunakan untuk menjual, untuk membuat para perusahaan-perusahaan besar itu tertarik kepada teman-teman milenial. Kemudian skill-skill hard skill yang lain mungkin kemampuan komputerisasi, baik itu kemampuan Excel, kemampuan penguasaan software-software yang pastinya teman-teman sudah lakukan riset untuk perusahaan-perusahaan yang dituju di situ, yang bisa teman-teman merasa bahwa kemampuan tersebut saya rasa bisa digunakan atau diaplikasikan di perusahaan tersebut. Spesifik sesuai dengan bidang studi masing-masing. Saya rasa itu. Sertifikasi penting. Ya, saya kembali ke Mbak Jovita. Ya, baik, terima kasih banyak Kak Ari untuk jawabannya. Baik, ini mengingat durasi waktu tidak memungkinkan untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, nanti boleh chat secara personal ya ke Kak Ari untuk dilanjutnya. Baik, sekedar mengingatkan, jangan lupa bagi teman-teman untuk mengisi presensi sudah diinfokan di kolom chatbox, bisa dicek. Baik, untuk selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama. Bagi teman-teman boleh dinyalakan kameranya. Nanti akan saya bantu untuk screenshot. Silahkan teman-teman untuk menyalakan kameranya. Baik, di sini ada 6 slide. Baik, akan saya mulai ya dari slide pertama. Baik, yang selanjutnya slide kedua. Baik, slide ketiga. Yang selanjutnya slide keempat.
Baik, yang terakhir slide ke-5. Baik, cukup. Baik. Baik, sesi foto telah selesai. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang telah meluangkan waktunya dan juga hadir pada acara webinar pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Ari yang telah memberikan ilmu dan juga materi yang sungguh luar biasa kepada kami semua. Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih juga kepada kelaspraktisi.com beserta media partner yang telah menyelenggarakan acara webinar pada sore hari ini. Baik, cukup sekian. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan selama webinar ini berlangsung. Saya Amelia Jovita, selaku moderator pamit undur diri. Selamat sore dan terima kasih. Sampai berjumpa di event selanjutnya. Sukses semua. Baik, teman-teman bisa ya. Terima kasih Kak Rio. Sama-sama deh. Sukses selalu ya.